Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat motivator Banua dimanapun Anda berada semuanya. Bahasan kita hari ini spesial tentang agenda audiensi kawan-kawan dari guru-guru non sertifikasi dengan Komisi 10 DPR yang membuahkan hasil bahwa DPR merespon dengan baik apa yang diaspirasikan oleh guru-guru yang masih belum tersertifikasi ini, dan kita akan coba menganalisa hasil dari keputusan DPR tersebut. Sahabat Banua semuanya, tanggal 8 Februari 2023, tepatnya hari Rabu, kawan-kawan kita dari guru-guru non-sertifikasi itu memberikan semacam memori yang sangat berharga buat rekan-rekannya di seluruh Indonesia, di mana pada tanggal tersebut, pada hari tersebut, anggota DPR dari Komisi 10 berkenan menerima mereka beraudiensi langsung, mendengarkan aspirasi, keluhan, serta apa yang ingin diharapkan oleh guru-guru ini. Mereka datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Walaupun jumlahnya tidak banyak, mereka datang dengan segala lika-likunya, dengan segala suka dukanya. Mereka telah melewati proses demi proses seperti kekurangan dana untuk berangkat dan sebagainya, dan itu dibantu oleh rekan-rekan yang lain secara mandiri. Jadi mereka bergotong royong, luar biasa sekali, solidaritasnya terbangun karena merasa senasib sepenanggungan. Dan jumlahnya juga lumayan besar karena saat ini yang belum mengantongi sertifikasi pendidik itu jumlahnya di Indonesia lebih dari 1 juta guru. Nah, mereka-mereka inilah walaupun baru sekian persennya yang mencoba mewakili rekan-rekan itu. Nah, mereka berangkat ke Jakarta, kemudian diterima sangat baik oleh Komisi 10. Dan walaupun waktunya tidak panjang, namun dari situ DPR sudah bisa menyimpulkan apa yang dirasakan oleh rekan-rekan guru non-serdik ini. Nah, walaupun mereka tidak mungkin kan merasakan detailnya itu seperti apa. Seperti apa penderitaan mereka di lapangan itu tidak mungkin mereka rasakan 100%. Jadi anggota DPR ini hanya menangkap inti-intinya saja, poinnya saja, dan mereka berhasil menyimpulkannya dengan baik. Nah, kalau yang dari saya perhatikan itu intinya adalah bahwa DPR ini akan mendesak pemerintah secepatnya untuk menyelesaikan proses sertifikasi guru di Indonesia. Karena sebagaimana yang kita tahu, amanat undang-undang sudah diberikan kepada pemangku kepentingan dari Kemendikbud untuk menyelesaikan sertifikasi guru ini selambat-lambatnya tahun 2015. Anda bisa bayangkan dari 2015 sampai ke 2022 ada 7 tahun. Bahkan kalau sekarang masuk ke 2023 itu artinya hampir 8 tahun. Proses itu belum selesai, bahkan dari tahun ke tahun semakin dipersulit, semakin ribet, yang akhirnya membuat guru-guru ini frustrasi. Banyak di antara mereka yang sudah mendekati pensiun malah. Tapi seakan-akan diulur-ulur terus waktunya. Nah, menurut DPR, ini ada beberapa hal yang saya catat ya. Saya ambil beberapa kesimpulan atau poin dari sana. Pertama, bisa saja nantinya proses ini akan berlangsung bertele-tele, menyita waktu, bahkan bisa lewat dari 2024. Karena mungkin untuk menelurkan satu
gagasan seperti ini ya prosesnya tidak mudah. Dan mereka saya yakin juga tidak langsung menghubungi pemerintah. Kalau urusannya mungkin seperti kita saja, via WA pun bisa mereka menyuruh pemerintah untuk menyelesaikan. Nah, tapi kan tidak seperti itu. Itu mungkin ada beberapa jenjang, ada beberapa mekanisme yang harus mereka lewati, sehingga guru-guru non-serdik itu jangan juga terlalu berharap banyak bahwa tahun ini prosesnya akan selesai atau tahun 2024 akan selesai. Nah, tidak seperti itu saya rasa. Nah, tapi intinya kita berharap mudah-mudahan cepat. Nah, yang kita perlu cermati adalah bahwa kalau lewat dari 2024 dengan presiden baru, menteri baru, yang kita khawatirkan adalah menteri baru ini beserta jajaran di bawahnya itu adalah orang-orang yang sama sekali baru dan dia tidak punya akar kesejarahan dengan undang-undang guru dan dosen. Jadi mereka tidak tahu asal muasal sertifikasi itu dari mana. Dari undang-undang apa yang mengatur, kemudian siapa yang membuat peraturannya, mereka nggak tahu itu, mereka tidak punya sejarahnya itu. Yang mereka pikirkan adalah gimana caranya guru-guru di masa akan datang kejar target, meningkatkan kualitas pendidikan, lalu undang-undang masa lalu itu terlupakan. Sehingga akar persoalan sertifikasi ini tidak bisa mereka tangkap dengan baik. Nah, itu yang saya khawatirkan. Jadi kalau pemerintah ini pengennya cuma kejar prestasi, kejar angka-angka, kejar pencapaian, itu kita khawatirkan bahwa guru-guru yang non-serdik yang ada terkatung-katung ini akan tergilas nantinya. Itu yang saya khawatirkan yang pertama. Jadi intinya kawan-kawan harus tetap bergerak, harus tetap dorong sesegeranya pemerintah kalau bisa sebelum 2024 proses ini sudah selesai. Jadi jangan lewat dari 2024 kalau bisa. Entah gimana caranya pemerintah menyelesaikan proses sertifikasi guru ini, penyelesaian pemutihan atau apapun judulnya, apapun kulitnya, intinya adalah bahwa guru-guru yang ada sekarang sangat mendesak untuk sertifikasi segera. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya perhatikan juga di situ tidak ada niatan pemerintah atau dari DPR saat ini untuk merubah undang-undang guru dan dosen. Karena memang untuk merubah itu bukan ranahnya DPR. DPR ini menunggu inisiatif dari pemerintah. Selama pemerintah atau dalam hal ini mungkin dari Kemendikbud tidak berinisiatif untuk melakukan perubahan atau pencabutan sama sekali terhadap undang-undang guru dan dosen tersebut, maka undang-undang tersebut akan tetap dipertahankan oleh DPR. Dan itulah yang akan menjadi acuan mereka untuk terus melaksanakan program sertifikasi guru ini. Karena itu merupakan amanat undang-undang. Jadi yang mereka paling bisa lakukan itu adalah mendesak pemerintah untuk mempercepat atau memperingkas proses sertifikasi guru itu karena itu sesuai dengan amanat undang-undang guru dan dosen. Jadi DPR dia tidak mau melangkahi undang-undang seperti itu. Nah, untuk hal ini solusi yang paling bisa dilakukan oleh guru-guru non-serdik ini adalah mendesak kementerian ini gimana caranya secepatnya untuk segera melanjutkan pembahasan RUU Sisdiknas. Seperti yang juga disampaikan oleh banyak sekali para ahli, para tokoh-tokoh pendidikan, ataupun bahkan juga dari PGRI, mereka mengharapkan untuk pemerintah segera melanjutkan RUU Sisdiknas, tidak di-launching tergesa-gesa tetapi melibatkan banyak pihak di sana untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan terhadap pasal-pasal yang dirasa masih bermasalah atau masih kurang di sana-sini. Nah, itulah yang mereka harapkan. Kemudian poin yang ketiga yang bisa saya tangkap dari pertemuan dengan DPR itu adalah ada juga kemungkinan untuk tamsil. Nah, tetapi tamsil atau tambahan penghasilan yang 250.000 bagi para guru non-serdik itu adalah ranahnya, kalau saya tidak salah ya, saya tidak salah memahami, itu adalah ranah Kemenpan RB. Jadi dia mengacu kepada Undang-Undang ASN. Jadi itu di luar wilayahnya Kemendikbud. Nah, jadi teman-teman jika ingin tamsil itu dirubah angkanya atau besarannya, itu mau tidak mau teman-teman harus lintas ke Kemenpan RB. Itu mungkin jalurnya yang lebih tepat. Karena di situ wewenangnya.
Jadi tadi ada 3 poin yang bisa kita simpulkan dari sana. Pertama, segera mendesak ke pihak pemerintah untuk mensegerakan sertifikasi dengan format yang sangat-sangat sederhana, sangat cepat, dan tidak lagi bertele-tele. Kemudian yang kedua yang paling mungkin adalah mendesak kementerian untuk melanjutkan pembahasan RUU Sisdiknas, diperbaiki kembali, revisi untuk diajukan kembali. Dan kita yakin DPR sudah akan merubah sikapnya karena mereka sudah diberitahu tentang permasalahan yang ada di lapangan seperti apa, langsung dari guru-gurunya langsung. Kemudian yang ketiga, kemungkinan yang bisa diambil adalah perubahan besaran tamsil, dan itu harus ditempuh melalui Undang-Undang ASN, yaitu Kemenpan RB. Nah, itu saja sekilas yang bisa saya coba analisa bersama beberapa kawan. Selebihnya nanti akan kita lihat dinamikanya seperti apa, perkembangan seperti apa. Cuma yang jelas harapan saya perjuangan akan terus berlanjut dan tidak ada kata pesimis, terus bergerak kepada teman-teman non-serdik sampai apa yang kita aspirasikan itu bisa tercapai. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.